Saya kembali mengumumkan bahwa Hari Mu'alaf akan diperingati tanggal 25 Desember. Ya kan, tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Arab nggak ada, atau Hari Mu'alaf sedunia nggak ada. Justru kita ini menjadi terkesan tasyabuh, terkesan jahil, terkesan provokasi. Mereka tanggal 25, kita tanggal 25, ya. Sementara Rasulullah SAW sendiri, banyak para sahabat Rasulullah itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani yang mereka kemudian masuk Islam. Tidak ada, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita rayakan tanggal 25 sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Saya sebagai insan pribadi tentu banyak salah kalau misalnya ada para guru yang mau menegur saya, memberikan saya pencerahan, dasar dan dalilnya di mana tanggal 25 itu adalah Hari Mu'alaf sedunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas bagaimana kita melihat tokoh-tokoh dari pihak sana telah memberikan pengumuman bahwa tanggal 25 Desember ditetapkan Hari Mu'alaf sedunia. Telah ditetapkan Hari Mu'alaf sedunia. Dan kita sudah membahas dan kita sudah mengupas Bapak Ibu. Dan kali ini itu muncul lagi dari pihak polemikus atau dari pihak debater muslim. Atau dari gurunda para pecundang-pecundang Bapak Ibu ya. Di mana dia mengatakan bahwa saya kembali mengumumkan bahwa Hari Mu'alaf akan diperingati tanggal 25 Desember. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika mereka kehilangan jati diri, maka mereka akan mencari jati diri. Ketika mereka kehilangan kepercayaan, maka mereka akan membangun sebuah narasi bagaimana orang memperhatikan mereka, bagaimana orang melihat mereka, bagaimana mata orang tertuju kepada mereka. Maka mereka ini Bapak Ibu akan membuat sensasi-sensasi yang baru. Mulai dari menghina Alkitab, mulai dari menghina salib, mulai dari menghina Tuhan Yesus, mulai dari menghina ibadahnya orang Kristen Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mata orang tertuju pada mereka. Karena selama ini mereka sudah kehilangan jati diri. Mereka selama ini kehilangan pengikut. Bahkan banyak di antara mereka Bapak Ibu mulai goyah. Ya. Jadi supaya ada rasa kepercayaan masyarakat terhadap mereka, maka mereka mau tidak mau akan membangun sebuah narasi, sekalipun narasi itu bertentangan, bertolak belakang, dan mereka akan menabrak itu semuanya. Mereka tidak mau tahu. Mereka tidak peduli. Mereka kehilangan malu Bapak Ibu. Ya, mereka kehilangan malu. Makanya Bapak Ibu mereka katakan, saya kembali mengumumkan bahwa Hari Mu'alaf akan diperingati tanggal 25 Desember. Bahkan ada yang berkata, kenapa mesti tanggal 25 Desember? Kenapa tidak tanggal-tanggal yang lain? Nah, kalau saya katakan Bapak Ibu, mereka ingin membuat Natal tandingan. Mereka akan membuat Natal tandingan. Dan ternyata saudara, si Nandar kurang setuju ya, dan dia tidak terima di mana tanggal 25 Desember dibuat Hari Mu'alaf sedunia. Nandar tidak terima. Kenapa Nandar tidak terima? Karena belum dapat sebuah dalil bahwa tanggal 25 Desember itu adalah Hari Mu'alaf sedunia. Kemungkinan Bapak Ibu, pikiran saya, ini menurut pikiran saya, ini adalah dalil yang lemah. Sehingga dalil yang lemah ini tidak bisa dijadikan sebuah acuan tentang satu kebenaran. Makanya si Nandar tidak mau. Bahkan kata si Nandar, justru kita ini menjadi terkesan tasyabbah. Tasyabbah itu Bapak Ibu menyerupai satu kaum. Kalau kamu menyerupai suatu kaum, maka kamu bagian daripada kaum tersebut. Ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau engkau menyerupai suatu kaum, maka engkau sama dengan kaum tersebut. Jangan ikut-ikutan. Kalau dalilnya tidak ada,
jangan buat dalil tandingan. Jangan buat dalil supaya orang mengikutinya, supaya orang mengakuinya. Nanti akan dibilang, oh ini dalil ini dhaif, ini dalil ini lemah. Mungkin selama ini Bapak Ibu gaya mereka seperti itu, ya, sehingga muncullah dhaif, muncullah sahih, muncullah kuat, muncullah lemah. Mungkin menurut pikiran saya gayanya seperti itu, ya, gaya seperti itu. Maka Sinandar sebagai polemikus, dia tidak mau ikut-ikutan, tidak mau seperti gaya kawan-kawannya. Khususnya dalam hal ini adalah gurundanya si Zumba, Bapak Ibu. Bahkan Sinandar berkata, terkesan jahil kita ini, terkesan provokasi. Mereka tanggal 25, kita tanggal 25. Jadi Sinandar ingin mengatakan Bapak Ibu, cuma dia tidak berani. Janganlah pakai tanggal 25, pakailah tanggal-tanggal lain, tanggal-tanggal yang lain, di bulan yang lain. Tapi Sinandar tidak berani berterus terang. Tapi kalau orang berpikir dengan akal yang sehat, pasti sudah tahu apa maksud dan tujuan Sinandar ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Semua tahu, ya. Kalau dia mau pakai akal yang sehat, kalau mau berpikir dengan pikiran yang kritis. Nah, ini dia saudaraku. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, saya pernah sampaikan bahwa dulu saudara itu tidak ada kegiatan di masjid di hari Minggu. Buat mau pengajian kah, tahlilan kah, itu di hari Minggu tidak ada. Karena menyerupai orang agama lain. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu kita melihat banyak sekali dan di mana-mana mereka sudah buat kegiatan di hari Minggu juga. Beberapa tahun yang lalu kegiatan di hari Minggu khususnya dari pihak umat Islam tidak pernah melakukan kegiatan di hari Minggu khususnya di masjid atau di manasah. Kecuali gotong royong. Kalau yang lain Bapak Ibu tidak ada. Tahlilan hari Minggu tidak dilakukan. Pengajian hari Minggu tidak dilakukan. Wirid zikir hari Minggu tidak dilakukan. Tapi hari-hari ini mereka sudah mulai melakukan. Habis itu kita melihat juga joget-joget Bapak Ibu. Itu benar-benar joget-joget, goyang-goyang itu sudah ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan tidak boleh, bla 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 dan bla bla bla, dan sedikit sekali yang mengatakan diperbolehkan. Kebanyakan mereka mengatakan haram, haram, haram dan haram. Tapi kita lihat ada banyak pengajian-pengajian itu ada joget-jogetan Bapak Ibu, ya. Ada joget-jogetan. Jadi mereka ini sudah hampir semuanya menyerupai kaum sebelum kaumnya. Menyerupai agama sebelum agama mereka datang. Nah, ini saudaraku. Ya. Ini. Nah, sayati zaman, maka akan datang suatu zaman di mana umatku akan mengikuti gaya umat sebelumnya. Bahkan apabila umat sebelumnya masuk ke lubang biawak sekalipun, umatku akan masuk ke dalamnya. Lalu salah satu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad berkata, Nabi yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Apa kata beliau? Siapa lagi kalau bukan umatku? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat hari-hari ini. Banyak kalangan dari pihak Muslim sudah mulai mengikuti gaya-gaya orang yang beragama sebelumnya. Di satu sisi mereka benci, di sisi yang lain mereka mengikuti. Di satu sisi mereka mengharam-haramkan kafir, di sisi yang lain hampir semua barang kafir mereka pakai. Bapak Ibu. Hampir semuanya barang kafir mereka pakai. Nah, ini kata Sinandar Bapak Ibu ya. Jadi saya juga ingin membantah apa yang dikatakan oleh Sinandar bahwa Nabi Muhammad banyak sahabat-sahabatnya dari kalangan orang Yahudi masuk Islam. Saya bukan tidak percaya, Nandar. Tetapi kita melihat, hampir tiap hari kalian mengutuk Yahudi. Hampir tiap hari. Mengutuk Yahudi, mengutuk Israel. Ya, berdoa supaya Israel itu dihancurkan. Berdoa supaya Israel itu dimusnahkan. Berdoa supaya Israel itu dikalahkan. Diluluhlantakkan, bla bla dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Nandar, ada sebagian narasimu dalam video tersebut benar, tetapi narasimu yang kedua itu saya meragukan Nandar, ya. Saya meragukan. Bahkan justru saya tidak percaya.
Karena segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Dilihat dari tingkah lakunya. Dilihat dari hidupnya. Dilihat dari sikapnya. Dilihat dari segala tentang kehidupannya. Bagaimana? Ajaran yang baik pasti menghasilkan orang-orang yang baik. Pasti menghasilkan orang-orang yang berkarakter. Pasti menghasilkan orang-orang yang berakhlak. Pasti menghasilkan orang-orang yang beradab. Karakternya semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bukan justru semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak kita semuanya untuk melihat apa tanggapan daripada Bang Ade Armando mengenai tanggal 25 Desember telah ditetapkan Hari Mu'alaf Sedunia. Bagaimana cuplikan videonya dan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando? Mari kita sama-sama melihat, kita sama-sama menyaksikan. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terus terang, kali ini saya sebenarnya hampir kehilangan kata-kata. Maksud saya, bagaimana mungkin sih ada orang-orang sesempit ini cara berpikirnya? Sembodoh ini, sejahat ini. Yang saya mau komentari adalah apa yang disebut sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya terlambat mengetahuinya. 25 Desember ternyata ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Yang terjemahannya adalah hari untuk merayakan berpindahnya orang-orang non-Muslim menjadi Muslim. Ini bisa Anda temukan di YouTube. Saya tak menemukan pemberitaannya di media online biasa. Jadi mungkin gerakan ini hanya memanfaatkan platform YouTube dan media sosial. Memang orang-orang yang menjadi tokohnya tidaklah terkenal, tapi ada berbagai channel YouTube yang mengkampanyekannya. Kalau Anda saksikan video-videonya, Anda bisa menangkap kesan bahwa saat ini seolah ada migrasi besar-besaran masyarakat masuk Islam. Dan ini adalah fenomena yang seolah mendunia bukan cuma Indonesia. Karena itulah perkembangan ini harus dirayakan. Nampaknya begitu cara berpikir para penggagas kampanye. Tapi nanti dulu, saya punya beberapa pertanyaan utama. Pertama, kenapa sih harus merayakan perpindahan agama yang merupakan keputusan yang sangat personal? Apa pentingnya bahwa umat Islam bertambah? Apa pentingnya kalau ada orang yang semula percaya pada Tuhan Yesus, kemudian pindah menjadi percaya pada Muhammad karena ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia berubah keyakinan? Ini seperti juga kalau ada orang Islam yang pindah ke agama lain atau memutuskan untuk menjadi ateis. Apakah umat Islam harus bersedih dan marah? Jadi apa poinnya bahwa perlu ada perayaan berpindahnya keyakinan orang? Kedua, kalaulah mereka ingin merayakan bertambahnya umat Islam di dunia, kenapa harus pilih tanggal 25 Desember? Mengapa tidak 1 Januari atau 1 Muharram sebagai tanda tahun baru Islam yang memang ditandai dengan peristiwa hijrah? Atau tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari yang diduga adalah hari kelahiran Nabi Muhammad? Mengapa spesifik 25 Desember? Jawabannya tentu saja mudah. 25 Desember adalah hari perayaan Natal buat umat Kristen. Penentuan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia didasari sebuah niat busuk ingin menghina umat Kristen. Jadi orang-orang yang menggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini seperti ingin mengolok-olok umat Kristen dengan mengatakan, kalian boleh saja bergembira ria dengan hari raya kalian, tapi ingat, umat kalian sekarang sedang ramai-ramai pindah masuk Islam. Orang-orang Islam penggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini menyakiti hati umat Kristen yang sedang berbahagia. Karena itulah menurut saya, kampanye Hari Mu'alaf Sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Tidak ada sedikit pun niat baik di hati mereka. Karena itu buat saya pertanyaan yang penting kedua adalah mengapa mereka melakukannya? Sebelum saya menjelaskan pandangan saya, ada baiknya saya mengingatkan bahwa Hari Mu'alaf Sedunia ini bukanlah fenomena di dunia Islam. Ketika saya browsing internet dengan kata kunci World Mu'alaf Day, saya tidak menemukan satupun link berita atau video yang membawa nama itu. Jadi saya duga ini peristiwa yang hanya terjadi di Indonesia. Ini juga tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya duga ini baru terjadi hari ini, tahun ini.
Dan juga saya tidak melihat ini sudah menjadi sebuah gerakan yang luas. Memang ada banyak channel YouTube yang mengangkatnya. Artinya ini semacam gerakan kolektif yang dikomandani pihak atau sponsor tertentu. Tapi channel-channel ini pun bukan yang sudah memiliki subscribers berlimpah. Hampir semua video ini viewersnya hanya beberapa ratus orang atau beberapa ribu orang. Jadi, kalau mau disebut sebagai kampanye, ini masih di tahap awal. Bagaimanapun gerakan semacam ini tak bisa dianggap enteng. Di dalam video-video itu ditampilkan para ulama dan ustadz yang sama-sama bicara soal arti penting kehadiran para mu'alaf. Dan tentu saja kita harus sadar, sebuah gerakan luas memang lazim diawali oleh sebuah gerakan terbatas. Di sisi lain, karena gerakan ini dikembangkan melalui platform internet, kita harus mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkannya pada hubungan antar anak bangsa di negara ini. Umat non-Islam yang menyaksikannya bisa saja tersinggung, terluka hatinya, dan kemudian mengambil jarak dengan umat Islam. Apalagi video di YouTube itu dengan mudah diviralkan melalui media sosial seperti WhatsApp Group. Efeknya bisa kemana-mana. Yang ingin saya katakan, gerakan ini masih nampak kecil, namun perlu langsung direspons dan diantisipasi. Sekarang kembali ke pertanyaan semula. Mengapa mereka melakukannya? Saya tidak ingin berlebihan, tapi saya percaya ini lahir dari mereka yang merasa kalah. Lahir dari semacam putus asa, gagal, terpinggirkan, tapi juga kepengecutan. Ini adalah semacam respons mereka yang frustrasi. Mereka frustrasi dan harus melampiaskan keputusasaan mereka dengan menghina mereka yang tak mungkin membalas. Ini seperti peristiwa kerusuhan sosial tahun 1998. Mereka yang menjarah tokoh-tokoh orang Tionghoa adalah mereka yang sebenarnya merasa tersisih dalam kompetisi dan kemudian menjadikan orang Tionghoa sebagai kambing hitam yang harus disakiti. Ini yang juga saya rasa ada di hati mereka yang menggelar kampanye Hari Mu'alaf Sedunia ini. Mereka saat ini mungkin merasa bahwa segenap rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam berbasis syariah yang dikuasai kaum muslim mengalami kegagalan. Impian menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang sudah terbangkitkan sejak awal reformasi secara cepat tergerus. Mereka melihat bagaimana orang seperti Rizik, Munarman, Maher, Alfian Tanjung, Yahya Waloni, Bahar Smith ditangkap. Mereka melihat FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Mereka melihat bagaimana Menteri Agama dalam 2 periode berturut dipegang oleh pimpinan berpikiran terbuka. Mereka melihat bagaimana pemerintah Jokowi secara serius menghabisi gerakan Islamis radikal. Dan salah satu yang sangat mengganggu mereka saat ini adalah bagaimana perlahan harmonisasi hubungan Islam dan Kristen terus terbangun. Mengucapkan Selamat Natal menjadi kembali sesuatu yang nampak normal dan bahkan dianjurkan dalam hubungan antar umat. Bahkan MUI sendiri menyatakan bahwa tidak ada larangan mengucapkan Selamat Natal. Mereka menyaksikan bahwa sejak ditutupnya FPI, perayaan Natal berlangsung secara marak di mana-mana. Ini sangat menyakitkan mereka, karena bagi mereka Kristen adalah kaum kafir. Mereka memang selalu mengatakan bahwa umat Islam tidak memusuhi umat Kristen, tapi kalau dinilai dari perkataan dan perbuatan mereka, sangat jelas mereka membenci Kristen. Mereka tidak pernah menganggap umat Kristen sebagai saudara dalam kesatuan bangsa Indonesia. Karena itulah, dalam keputusasaan, mereka ingin sekali menyakiti hati umat Kristen. Mereka melihat umat Kristen sebagai korban yang paling mudah dihina dan dilecehkan. Kampanye Hari Mu'alaf Sedunia pada 25 Desember adalah perwujudan nyata dari kebencian itu. Tentu saja perayaan Hari Mu'alaf Sedunia ini tak usah dilarang. Itu adalah hak yang dilindungi dalam demokrasi. Tapi kita yang masih berpikiran waras juga memiliki hak untuk mengecamnya. Hari Mu'alaf Sedunia adalah wujud kedunguan sesungguhnya. Dungu, jahat, dan keji. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta jalan bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Bang Ade Armando berkata bahwa Hari Mu'alaf Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 25 Desember adalah wujud kedunguan. wujud kedunguan Bapak Ibu. Itu kata Bang Ade Armando.
bukan kata kita. Ya, bukan kata kita, kata Bang Adi Armando. Makanya saudaraku, saya selalu berkata bahwa kekristenan itu adalah sangat hebat, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Mereka itu akan mengikuti jejak kita, Bapak Ibu. Mereka akan mengikuti dan akan menyerupai kita. Ya, mereka akan mengikuti jejak kita. Mereka juga akan menyerupai apapun yang kita lakukan. Mereka akan buat tandingan. Mereka akan buat serupa. Mereka akan buat juga supaya mereka itu diakui. Mereka akan berusaha sekuat tenaga mereka, sekuat pikiran mereka, bagaimana mereka ini diakui di bangsa dan negara ini, Bapak Ibu. Maka ditetapkanlah ya, atau dibuatkanlah tanggal 25 Desember Hari Mu'allaf Sedunia. Ya, mungkin hari-hari ini biasa Bapak Ibu ya. Tetapi 50 tahun ke depan itu akan dibuat dalil, saudaraku. Ya, akan dibuat dalil. Saya percaya itu. Saya sangat percaya. Bahkan 100 tahun ke depan, itu benar-benar mereka merayakan besar-besaran pada tanggal 25 Desember lah Hari Mu'allaf Sedunia. Itu pasti akan terjadi nanti 100 tahun ke depan. Dan kita yang merayakan perayaan Natal itu akan diganggu dan akan dibuat supaya kita tidak bisa melakukan perayaan Natal. Mereka akan cari cara bagaimana bisa mengganggu dan membubarkan ibadah Natal kita. Dikarenakan mereka nanti akan bangun narasi, kitalah yang menyerupai mereka, Bapak Ibu. Itu nanti. Ya. Tapi kita serahkan semua sama Tuhan. Kita tidak ambil pusing gitu Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak boleh kita anggap remeh Bapak Ibu. Ya, mereka pintar sekali membangun sesuatu sampai dunia mengakui, saudaraku, apa yang lagi mereka rancangkan. Mereka dengan sabar. Hari-hari ini baru segelintir orang yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'allaf Sedunia. Ini masih segelintir orang, masih bisa dihitung jari Bapak Ibu. Tetapi 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, itu akan ditetapkan benar-benar dan dibuat dalil dan dibuat undang-undang Bapak Ibu. Hari ini belum bisa mereka buat dalil, belum bisa mereka buat undang-undang. Mereka hanya koar-koar. Koar-koar dan koar-koar. Ya, makanya kita jangan lengah. Beritakan Injil, bersaksi. Kita tancapkan panji-panji Tuhan di bangsa dan negara ini. Kita berdoa supaya semua lidah, semua mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ini usaha saya sebagai penginjil dan saudara sebagai pendoa. Doakan apa yang kita lakukan dalam penginjilan, dalam pelayanan. Terima kasih, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Natal bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu, saya masih mengajak saudara semuanya untuk berbagi kado Natal kepada saudara-saudara kita, terutama sekali hamba Tuhan dan penginjil di pedalaman. Hari ini sudah terkumpul dana 5.200.000 Bapak Ibu. Dan pada tanggal 24 Desember nanti kita akan bagikan ke hamba-hamba Tuhan, ke penginjil-penginjil yang ada di pedalaman. Terima kasih saudara yang sudah ambil bagian, yang sudah memberkati, dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberkati, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati, nanti saya pin nomor rekeningnya di kolom komentar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.